Persija Jakarta ketika bertemu pada tahun 2010, dan inilah dia Persib Bandung yang dilatih oleh Daniel Ruvito. Ya, inilah tim terbaik, komposisi terbaik pada saat mereka mengalahkan Pelita Jaya dan tetap diturunkan oleh Daniel Ruvito dengan komposisi. Kita lihat di sini bagaimana dua di belakang, Maman juga dan Abanda dengan menggunakan Isnan dan juga Agung sebelah kanan. Kadang-kadang juga mereka berubah menjadi 3-5-2 dengan Agung berdiri sejajar dengan Abanda dan juga Maman. Sementara striker kita tadi lihat ada Eloko Gonzalez dan juga Matsunaga. Akan kita bandingkan dengan kekuatan Persija Jakarta yang dilatih pelatih Rahmat Darmawan. Ya, ini pun tim terbaik yang akan diturunkan oleh Coach RD. Partai yang sangat-sangat syarat emosi. Kita lihat di sini bagaimana komposisi dengan 4-4-2 andalan dari Coach RD. Greg dan juga Bambang yang bermain sebagai striker. Yang juga berasal dari Malaysia. Dan kick off babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Sebuah sapuan bola langsung saya tadi dilakukan oleh Maman Abdurrahman, kapten kesebelasan dari Persib Bandung. Yang tidak mau sedikit pun mengambil resiko. Ya, ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Greg Nokolo tadi terhadap Agung Pribadi. Kembali kali ini adalah Maman Abdurrahman. Musim lalu pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta ketika Persib Bandung menjadi tim tuan rumah berakhir dengan skor 0-0. Kita lihat bagaimana Wildansyah masih berada di bangku cadangan. Sebuah rotasi yang dilakukan oleh pelatih Daniel Ruvito. Ya, begitu pun dengan Nova tadi kita lihat yang memang seperti akan kehilangan tempatnya dengan keberadaan atau kedatangan Abanda. Dan kita di sini bagaimana tempo yang mulai cepat diperagakan kedua tim, sementara pelanggaran juga demi pelanggaran terus terjadi karena kedua tim tidak ingin untuk terlebih dulu tercipta gol tentunya. Ada sedikit perubahan yang ditampilkan oleh Persija Jakarta dibandingkan ketika mereka menaklukkan Persiba Balikpapan, di mana di sektor kiri mereka memasang Leo Saputra dan di pertandingan sebelumnya mereka memasang Amar Zuki. Sebuah umpan dari Amrizal diberikan penjaga gawang Markus Haris Maulana. Inilah dia Amrizal yang kembali tampil bersama Precious Emojiraya setelah Erik Baemi masih mengalami cedera. Kembali Maman Abdurrahman. Dan setelah cukup lama, bagaimana Persib Bandung tidak tampil di Stadion Sijalak Harupat Sore Kabupaten Bandung. Di malam hari ini kembali mereka tampil di stadion yang memang memiliki standar internasional dalam segi kualitas rumput dan juga fasilitas. Dan stadion ini memang baru saja selesai direnovasi. Mau setelah berada dalam posisi offside. Ihsan Ali kali ini. Emang Abanda. Kita masih lihat di sini bagaimana kedua tim masih mencari-cari bentuk permainan terbaiknya sambil mengevaluasi bagaimana lawannya bermain. Dan memang jelas terlihat cara permainan dari Persib Bandung terus juga menggunakan sektor sayap yang kita tahu juga mempunyai kecepatan yang sangat baik seperti Siswanto di kanan dan juga ada Atep di sebelah kiri, dan sekarang Atep yang bermain di sebelah kanan berpindah-pindah posisi tentunya. Atau kita lihat sekarang bagaimana di sebelah kiri sebelah Isnan yang bermain dan Atep mungkin lebih banyak berperan di sektor tengah. Matsunaga 2 pertandingan 2 gol, Rendra. Suatu prestasi yang cukup baik di awal mengikuti kompetisi di Liga Indonesia. Ya, seorang rising star bagi tim Persib Bandung. Berusaha untuk menjadi
legenda baru dalam sepak bola Persib Bandung dengan memberikan sebuah penampilan yang sangat baik dalam dua partai awalnya. Precious Emojurai kali ini bagaimana M. Agung Pribadi mulai tampil sebagai pemain reguler di tim utama. Ya, pertandingan ini memang menjadi sebuah partai yang sangat ditunggu-tunggu karena selalu memang menghasilkan cerita-cerita yang sangat menarik. Kedua tim yang berdekatan dalam posisi geografis membuat pertandingan berlangsung cukup panas. Dan telah tercipta 49 gol semenjak tahun 2000, di mana 16 gol dicetak oleh Persib Bandung dan 33 gol oleh Persija Jakarta. Ya, kita lihat tadi ada satu protes dari Mian Radovic yang mengatakan bahwa dia mendapatkan satu sikutan di bagian wajahnya. Namun tidak demikian menurut pandangan dari wasit yang memimpin pertandingan. Precious Emojurai bola kepada Ismet Sofyan dan M. Ilham, pemain yang tampil sangat gemilang di pertandingan menghadapi Persib Balikpapan dengan mencetak 1 gol dan juga memberikan 1 assist. Wow, cukup lugas kita bagaimana gerakan tackle yang dilakukan oleh Haryono, cukup keras. Ya, inilah yang tidak kita inginkan, bagaimana provokasi dari penonton dengan melakukan lemparan demi lemparan kepada pemain. Dan harusnya juga kita sebagai penonton juga harus bisa lebih dewasa, Rendra. Paling tidak supaya juga pertandingan bisa berjalan dengan baik tanpa ada satu masalah yang dilakukan oleh penonton. Tentu juga akan merugikan bagi tim tuan rumah apabila kerap sekali dilakukan hal seperti ini. Sudah sepantasnya juga Boboto juga berjiwa besar untuk bisa memimpin atau mendukung timnya dengan baik. Greg Kokolo kali ini kembali pengambilan bola dari Haryono atau Olivier Makor yang dituju. Ya, Olivier Makor mulai menunjukkan kelasnya bagi Persija Jakarta setelah sempat memang di beberapa pertandingan terakhir memberikan penampilan yang cukup baik. Dan Persib Bandung sendiri pun dalam beberapa pertandingan terakhir mereka menunjukkan tren positif. Semenjak mereka ditaklukkan oleh Persipura Jayapura dengan skor 1-5, mereka tampil sangat baik dan tidak terkalahkan dengan bermain seri 1-1 dengan Semen Padang, lalu juga menaklukkan Persija Jepara. Bermain seri kembali dengan Semen Padang dalam partai away. Ketika itu Matsunaga Sohei mencetak gol debutnya, lalu juga menaklukkan Pelita Jaya. Dan kita lihat bagaimana aksi yang dilakukan oleh seorang Matsunaga Sohei. Ya, sentuhan pertama dengan skill individu yang cukup baik dari Matsunaga tadi masih bisa dihentikan oleh Ismet Sofyan. Cukup berbahaya kecepatan pemain yang saat ini, Rendra. Dengan skill individu yang juga mumpuni, dia mampu mengelabui 2 bahkan 3 pemain pertahanan dari lawan. Mian Radovic kali ini akan melakukan sebuah sepak pojok. Kita saksikan bagaimana Herman Abanda berada di dalam kotak penalti dari Persija Jakarta, tapi tidak sebagai teman kali ini. Betul. Dan penjagaan ketat oleh Precious tadi kita lihat bagaimana selalu ditempel. Ya, Herman Abanda sudah berhasil mencetak gol perdana dan hampir saja mencetak gol keduanya bagi Persib Bandung musim ini. Ya, satu kesempatan yang sangat baik dan terbuka bagi Abanda menerima umpan sepak pojok dari Mian Radovic. Kita lihat di sini tidak ada penjagaan bagi seorang Abanda yang berdiri sangat bebas. Dan Precious tadi tidak mengira bahwa memang bola melewati dirinya. Cukup berbahaya tadi. Samsul Bahri Hairudin, M. Ilham, Ismet Sofyan kali ini.
Ya, duel dua pemain senior, Ismet Sofyan dan juga Ihsan Ali, sama-sama mantan pemain tim nasional Indonesia. Atep, Christian Gonzalez. Ya, wall pass dari Eloko tadi kepada Matsunaga yang sudah dinyatakan berdiri pada posisi offside. Dan Eloko yang memang tadinya diragukan untuk bisa tampil, Rendra, tapi diturunkan juga oleh Daniel Rikito karena memang pemain ini juga mempunyai arti yang sangat baik atau sangat berpengaruh dalam timnya. Sementara kita tahu Eka Ramdhani ini tetap dicadangkan. Sementara pada saat bermain Pelita dengan masuknya Eka, permainan cukup baik, perubahan yang sangat drastis terjadi. Sejak siang hari, para boboto telah tiba di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung, untuk menyaksikan duel antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Dan tidak heran kalau sejauh ini memang tidak ada tempat kosong yang berada di tribun dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Dan juga begitu banyaknya penonton yang belum bisa masuk ke dalam stadion karena memang kapasitas telah penuh. Sebuah pelanggaran dari Olivier Makor. Ya, satu usaha soloran dari Makor tadi untuk melewati Haryono. Dianggap wasit telah melakukan satu pelanggaran. Ya, tadi Haryono ingin berusaha memotong gerak lari dari Makor. Dan AW1 menganggap ini adalah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Makor. Mana Banda kali ini menguasai bola bagi Persib Bandung. Kembali ke belakang kepada Marcus Harrison. Mian Rodovic. Wow, sebuah tindakan yang cukup berani dari Marcus Harrison. Hampir saja bola tadi direbut oleh Bambang Pamungkas. Ya, satu tackling dari BP untuk menghentikan Marcus pada saat melakukan clearance atau tendangan. Ya, kita lihat sebagian tayang ulangnya. Oh, ya memang sedikit mengena kaki Marcus ya, bagian kanan. Tackle yang cukup keras dari BP tadi, namun bukan merupakan pelanggaran. Ya, Greg Nokolo kali ini sebuah pengamanan yang kembali dari Maman Abdurrahman. Cukup bersih penampilan atau juga pengambilan bola dari Maman Abdurrahman. Ya, walaupun dengan risiko, Rendra, ya. Kita lihat memang Greg sudah melakukan penetrasi masuk dalam kotak penalti. Dan kita lihat bagaimana suatu keputusan yang sangat tepat dari Maman untuk membuang bola tadi. Greg lah pemain yang memang harus terus diwaspadai. Dari sektor sebelah kiri dengan kemampuan skill individu, dribble ini sangat berbahaya. Ya, kali ini gantian Herman Abanda yang memberikan pengawalan kepada Precious Emojerai. Ismet Sofyan mencoba melakukan sebuah tendangan, masih belum menemui sasaran. Kembali kali ini Haryono. Langsung menuju pada Christian Gonzalez. Masih ada Tony Sucipto yang memang boleh dibilang sebagai pemain bunglon, yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan di posisi ketika kondisi Persija menyerang, dan juga bisa bermain sebagai seorang back tengah ketika Persija tertekan seperti barusan. Dan juga telah melakoni beberapa partai dengan posisi yang berbeda. Bermain sebagai gelandang bertahan, bermain sebagai back kiri, dan terakhir sebagai back tengah menggantikan Erik Baimi yang mengalami cedera di partai terakhir. Ini dia Tony Sucipto. Lawan ke dalam untuk Persija Jakarta. Ilham kembali kepada Ismet Sofyan. Olivia Makor.
Gagal dia melewati Herman Abanda. Maman Abdurrahman kembali kepada Herman Abanda. Memindahkan bola kepada Mian Radovic. Langsung berikan bola panjang kembali, mencari pergerakan dari Matsunaga Sohei. Dan kita lihat bagaimana pengamanan dari Tony Sucipto. Ya, kita lihat tadi bagaimana playmaker dari Persib Bandung Radovic yang mencari di mana Matsunaga berada dengan long pass yang sangat terukur, Hendra. Baik sekali. Kita lihat di sini memang tackling yang cukup keras walaupun memang mengenai bola dari Tony Sucipto. Mengakibatkan sepak pojok yang kedua untuk Persib Bandung. Tentunya cukup berbahaya. Kita lihat bagaimana kembali Abanda sudah masuk ke daerah kotak penalti untuk menyambut umpan-umpan udara ini. Oh. Ya, kita lihat kali ini bagaimana Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Oh. Ya, serangan balik yang sangat cepat dan kita lihat bagaimana tempo permainan juga yang sangat cepat yang sudah terjadi di pertandingan ini. Kembali kali ini Greg Nokolo bagi Persija Jakarta. Umpan mendatar dan posisi kosong. Kita saksikan bagaimana seorang Bambang Pamungkas bisa terlepas dari penjagaan pertahanan Persib Bandung dan merubah kedudukan menjadi 0-1. Persib Bandung tertinggal dari Persija Jakarta dalam Super Big West Jarum Indonesia Super League. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa pemain yang satu ini kita tahu bagaimana kemampuan skill individu dari seorang Greg Nokolo. Pintar mencari ruang gerak dan kita lihat bagaimana kemampuannya. Dia tidak melakukan dribble untuk kali ini. Dia melihat bagaimana keberadaan Bambang dari sudut jauh yang berdiri sangat bebas. Dan umpan yang diberikan oleh Greg Nokolo sangat terukur. Kita lihat tanpa satu penjagaan dan tidak ada perhatian konsentrasi dari ini pertahanan Persib Bandung mengakibatkan Bambang begitu gampangnya masuk dan kita lihat memilih tempat dan gampang sekali mencetak gol. Persija 1, Persib Bandung 0. Sebuah gol dari Bambang Pamungkas yang merupakan gol yang ke-7 musim ini. Dan ini merupakan golnya yang kedua ke gawang Persib Bandung di musim ini. Setelah di pertemuan pertama juga Bambang Pamungkas mencetak gol ketika Persija unggul 3-0. Ya, sebuah hal yang memang cukup tidak diduga oleh para pemain dari Persib Bandung. Seorang Bambang Pamungkas terlepas di dalam kotak penalti dan berdiri cukup bebas untuk mengarahkan bola ke dalam gawang Marcus Harrison. Ya, sebelum tadi kita sebelum pertandingan ini dimulai, Rendra, bagaimana tadi dan kita juga sudah mengatakan antisipasi dari sektor sayap yang harus diperhatikan oleh pemain-pemainnya karena dia juga melihat adanya suatu resiko berbahaya apabila membiarkan juga Bambang berdiri bebas dan ini kelihatannya tidak begitu diamini para pemain. Memang konsentrasi yang diperlukan lebih dari 100%, Rendra, di pertandingan segengsi ini tentunya. Kembali Greg Nokolo, masih Greg Nokolo kita saksikan berikan umpan daerah tadi masih kepada Bambang Pamungkas. Meninggalkan lapangan permainan, lebaran ke dalam kali ini. Emil Ilham. Kembalikan kepada Ismet Sofian. Samsul Bahri Hairudin, Olivier Makor, Bambang Pamungkas. Ya, berikan bola kembali kali ini kita saksikan M. Ilham. Ya, bagaimana ini bisa terjadi kita lihat kembali kelemahan sektor bertahan dari Persib Bandung membuat M. Ilham dan juga Bambang Pamungkas begitu gampang melakukan wall pass. Kita lihat satu wall pass yang sangat baik dari BP tadi, namun masih beruntung Abanda mampu melakukan satu penjagaan atau mengclearance bola, melakukan tackling sehingga shooting dari Ilham tadi tidak begitu maksimal. Telah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Wasit Sokrinor dari Malaysia memimpin jalan pertandingan. Amrizal, Ismet Sofian kali ini. Pelanggaran dari Olivier Makor dan tampaknya kartu kuning yang menjadi hadiah bagi Olivier Makor dari wasit Sokrinor. Iya, cukup keras dari Makor melakukan tackling kepada Haryono dan
posisi tadi dari mana atau wasit Sokri Nur berdiri sangat strategis untuk melihat kejadian ini, Rendra. Sementara memang keputusan yang memberikan kartu kuning saya pikir sangat tepat. Kartu kuning keempat bagi Olivia Makor dengan akan absen di pertandingan berikutnya ketika Persija menjadi tamu dari Persijap Jepara pada tanggal 22 Maret nanti. Dan menjadi pengoleksi kartu kuning terbanyak bersama dengan Precious Emoji Raya dan juga Samsul Herudin dengan 4 kartu kuning. Tony Sucipto kali ini. Masih Tony Sucipto. Ilham meninggalkan lapangan permainan. Meninggalkan lapangan permainan Olivia Makor. Ya, tentunya juga pressure bagi tim Persib Bandung sebagai tuan rumah, bukan hanya dari Persija, bisa juga dari penonton, tentunya dari para bobotoh yang memang mengharapkan kemenangan bagi tim tuan rumah. Sementara inilah seharusnya pressure ini justru malah diberikan atau menjadikan motivasi bagi tim Maung Bandung yang bermain sebagai tuan rumah untuk bisa memberikan yang terbaik atau hasil poin 3 bagi Maung Bandung tentunya. Ya, satu tindakan sportif dari Haryono untuk meminta maaf kepada tim yang sudah dilanggarnya. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Dan Rahmat Darmawan memang mengatakan bahwa partai ini menjadi partai yang sangat berat bagi Persija Jakarta untuk bisa terus mempertahankan posisi mereka untuk menguntit posisi puncak Persipura Jayapura. Sebenarnya bagi Persib Bandung sendiri, pertandingan ini adalah akan menjadi sebuah modal yang sangat berharga untuk bisa terus menaikkan peringkat dari Persib Bandung yang saat ini berada di peringkat 11 di klasemen Jarum Indonesia Super League, dan juga menambah mental tentunya bagi para pemainnya. Ya, kita lihat M. Agung Pribadi digantikan oleh Will Dansyah. Apakah ini menjadi sebuah tanda karena kelalaiannya seorang Bambang Pamungkas mampu mencetak gol di menit ke 17 tadi? Ya, tentunya dengan pertandingan super ketat seperti ini, dan kita tahu di sini pertandingan yang sangat-sangat berisiko apabila miss konsentrasi di pertahanan. Mungkin ini adalah indikasi dari bagaimana tadi tidak ada konsentrasi yang begitu maksimal dari seorang Agung Pribadi, pemain yang masih sangat muda tentunya, yang akhirnya memang digantikan dengan memasukkan Wildansa yang mungkin lebih banyak pengalaman dibandingkan oleh Agung, walaupun juga Wildansa juga masih tergolong pemain muda, dengan tetap menyimpan seorang Novarianto di bangku cadangan. Ya, Agung Pribadi adalah pemain jebolan dari juara PSL 21 atau U21, yaitu Persib Bandung U21. Olivia Makor. Meninggalkan lapangan permainan. Memang ke dalam kali ini untuk Persija Jakarta. Rizal sudah meninggalkan lapangan permainan. Sangat sulit kita lihat berkali-kali usaha dari Persib Bandung langsung, bahkan dari sektor pertahanan langsung memberikan terupas atau long pass jauh, Hendra, ke daerah pertahanan dari Persija yang kerap sekali masih bisa mampu digagalkan atau dimentahkan oleh lini pertahanan Persija. Saya pikir di sektor tengah dari Persib Bandung mempunyai Haryono dan juga Mian Radovic yang mampu bisa mendistribusi bola ke depan dengan baik, dan tentunya juga tidak harus selalu dengan jalan pintas langsung memberikan long pass
ke daerah jantung pertahanan Persija karena memang ini lebih gampang untuk diantisipasi. Sebuah sepak pojok bagi Persib Bandung. Dan akan dilakukan oleh Isnan Ali yang memang memiliki kemampuan dengan tendangan kaki kirinya. Kembali, Herman Abanda mendapat pengawalan dari Precious Emujiraye. Sudah dilakukan kali ini dan sebuah sundulan dari Amrizal. Atep kali ini. Kembali ke belakang, Wildansyah. Isnan Ali. Sebuah umpan dari Isnan Ali kita saksikan dan sudah berada dalam posisi offside. Christian Gonzalez atau juga Atep. Ya, jelas tadi pada saat Eloko melakukan heading, posisi dari Atep tadi memang sudah offside. Dan sayang sekali kesempatan sebenarnya tadi bagi tim Persib Bandung untuk bisa menyamakan kedudukan dengan peluang. Ya, di sini kita bagaimana ya, posisi Siswanto, dari Siswanto dalam posisi offside. Tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Ya, Persib Bandung juga termasuk tim yang memang cukup sedikit dalam melakoni partai kandang. Dimana sejauh ini Persib Bandung baru bermain sebanyak 5 kali dalam partai kandangnya, meraih 3 kali kemenangan dan juga 2 kali hasil seri. Ini termasuk yang sedikit dalam Jarum Indonesia Super League. Berhasil direbut oleh Wildansyah dan ini mungkin yang diharapkan oleh pelatih Daniel Rukito. Ya, cukup baik kita bagaimana dari penjagaan dari seorang Wildansyah. Kelihatan memang Daniel Rukito di babak pertama tadi di awal-awal memang mempertahankan the winning team, Rendra, pada saat mereka bermain melawan Pelita. Sementara juga harusnya ada antisipasi bahwa tim yang dihadapi adalah tim yang berbeda dengan kemampuan skill individu dari pemain Persija dari sektor sayap yang cukup berbahaya. Oh, keras sekali. Ya, kartu kuning kedua. Keras. Dua pemain sudah menerima kartu kuning, yaitu Olivier Makor dan juga Amrizal. Ya, ini lagi-lagi kita bagaimana tadi true pass atau long pass bagi Matsunaga yang sangat baik dan harus dihentikan oleh Amrizal dengan tackle yang sangat keras di bagian kaki sebelah kanan dari Matsunaga. Tentunya ini adalah posisi yang sangat ideal untuk mengancam gawang dari Persija. Bola mati yang akan diambil oleh Mian Radovic tampaknya. Coba memilih target dan sebuah tendangan membentur mistar gawang dari Mian Radovic. Olivier Makor kali ini langsung saja mengirimkan bola kepada Samsul Bari Herudin. Masih ada Siswanto. Masih Siswanto. Cukup baik Siswanto dengan kecepatannya kita saksikan. Ya, kita akan lihat apa keputusan yang diambil oleh Soklinur. Ya, juga Bambang melakukan protes atas diving yang dilakukan oleh Siswanto. Cukup baik tadi kita bagaimana Siswanto melakukan penetrasi dengan melakukan dribble yang sangat cepat. Namun sayang sekali usahanya untuk terakhir kali mendorong bola terlalu jauh. Ya, memang jelas sekali terlihat Siswanto menjatuhkan badannya. Terus menekan pada pemain dari Persib Bandung. Sebuah pelanggaran terjadi. Ya, dengan mengangkat kaki terlalu tinggi kita lihat tadi bagaimana kaki dari Precious berbahaya sekali terhadap
kepala dari Matsunaga tadi. Ya, di sini kita lihat bagaimana tayang ulangnya. Oh, ya cukup berbahaya. Kesempatan kembali bagi Persib Bandung. Akan dilakukan oleh Ihsan Ali. Ada Maman Abdurrahman, Mian Radovic dan juga Christian Gonzalez. Sudah dilakukan kali ini dan menuju kepada Atep. Diamankan saja oleh Amrizal. Mian Radovic kali ini lebaran ke dalam. Herman Abanda meninggalkan lapangan permainan. Ya, saya melihat di sini bagaimana kemampuan dari setiap pemain-pemain Persib Bandung dengan menggunakan atau bola-bola pendek. Ya, ini kita lihat kembali bola mengenai misal gawang dari tendangan Radovic. Belum berjalan dengan baik, Rendra. Bola-bola pendek yang biasa dimainkan atau diperagakan anak-anak dari Bandung. Sementara mereka memang 2 gol Matsunaga memang terlihat selalu menggunakan bola-bola long pass langsung ke daerah berbahaya. Namun saya pikir sudah mendapatkan antisipasi dari Coach RD, sehingga mungkin agak sedikit sulit mereka apabila terus menggunakan bola-bola long pass ke daerah pertahanan dari Persija. Maman Abdurrahman langsung berikan umpan panjang kepada Christian Gonzalez. Leo Saputra, pelanggaran tadi dari Atep. Kartu kuning bagi Atep. Ya, memang sebuah pelanggaran yang mungkin terbiasa dilakukan. Kali ini di depan Sokrinor menjadi tidak biasa. Betul. Tentunya juga ini harus lebih diperhatikan setiap pemain yang turun. Ya, satu pelanggaran memang gerak dari Atep untuk mengganggu. Ya, memang ada dorongan, bahkan juga ada sedikit menggunakan sikut dari Atep tadi mengarah kepada dada dari Leo Saputra tentunya. Sudah 3 kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit Sokrinor, 2 untuk Persija Jakarta dan 1 bagi Persib Bandung. Ini merupakan indikasi dari begitu panasnya dan begitu kerasnya pertandingan di malam hari ini. Ya, dan pemain atau pelatih asal dari Malaysia ini, Rendra, tidak melihat siapa pemain yang melakukan pelanggaran. Tidak ada ampun. Memang apabila itu pelanggaran harus diganjarkan kartu, langsung diberikan kartu. Ya, di pertandingan sebelumnya di mana wasit Swazi bin Sukri yang memimpin pertandingan pun juga tampil cukup tegas. Betul. Dan sekarang kembali kompatriotnya yaitu Sokrinor yang juga sama-sama berasal dari Malaysia memimpin jalan pertandingan. Ya, paling tidak memang tugas dari pelatih juga untuk melindungi pemain Rendra yang bermain supaya tidak mengalami satu cedera yang berbahaya. Walaupun juga masih ada sedikit kritikan, betul, di mana wasit asing juga harus ditampilkan atau juga ditugaskan di pertandingan-pertandingan yang tidak terjangkau dalam siaran langsung. Betul. Rizal harus berhati-hati, sudah menerima 1 kartu kuning apabila tidak ingin meninggalkan lapangan permainan lebih cepat daripada rekan-rekan yang lain. Herman Abanda mencetak 1 gol ketika Persib Bandung unggul 2-1 atas Pelita Jaya. Kembali sebuah tendangan yang cukup keras kita saksikan. Lagi-lagi mengarah ke gawang Hendro Kartiko. Iya, kita lihat bagaimana tendangan tadi yang sangat keras dan kita lihat bola yang sedikit membelok. Iya, memang tidak bisa untuk ditangkap dengan tangan biasa oleh Hendro dan harus ditinju Hendro karena keras sekali tendangan dari Matsunaga tadi. Emil Ham, Ismail Sofyan. Kembali lagi kepada Emil Ham. Meninggalkan lapangan permainan.
Haryono. Maman Abdurrahman. Matsunaga Sohei kali ini. Ada Precious Ewojerai. Bambang Pamungkas berikan bola kepada Greg Nokolo. Kembali Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo kita saksikan. Berikan bola kali ini kepada Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Wow, salah komunikasi antara Bambang Pamungkas dan juga Emil Ham. Iya, kita lihat counter attack yang sangat cepat dari Bambang dan juga Greg yang memberikan bola kembali kepada Bambang. Sementara Bambang emang sedikit agak terlambat memberikan bola tadi, Rendra. Sementara kita lihat bagaimana dari Isnan yang memang cepat turun untuk membantu pertahanan, juga tidak mau mengambil risiko, langsung membuang bola walaupun masih ada ancaman dari set piece sepak pojok yang dimiliki oleh Persija sekarang. Ismail Sofyan yang mengambil sepak pojok kali ini. Sudah dilakukan oleh Ismail Sofyan. Dan kita saksikan kali ini masih terjadi perebutan di dalam kotak penalti. Sebuah tendangan kali ini dilepaskan oleh Samsul Bahri Hairudin, masih belum menemui sasaran. Iya, satu kejadian yang hampir berbahaya bagi gawang dari Marcus Horizon. Kita lihat scrimmage di depan gawang yang masih beruntung tidak terjadi gol kedua bagi Persija. Ya, kembali kita lihat bagaimana lagi-lagi long pass yang diperagakan pemain dari Bandung yang ingin mencari jalan pintas untuk langsung cepat mendekati daerah pertahanan dari Persija yang masih bisa terus ya kembali dipotong oleh anak-anak Persija. Balik Greg Nokolo. Ya, kita lihat sampai 3 pemain yang harus menghentikan gerak atau permainan dari Greg Nokolo yang sangat berbahaya. Perpindahan dari sektor kiri ke kanan yang kerap sekali membingungkan dari pertahanan Persib ini yang terus dilakukan oleh Greg Nokolo untuk memecah konsentrasi pertahanan dari Persib Bandung. Sementara kita lihat bagaimana kerjasama antara dua striker dari Persib Bandung, Matsunaga dan juga Eloko Gonzalez yang belum terlihat begitu baik. Memang seperti kelihatan agak sedikit memaksakan Eloko untuk bermain, yang memang sebelumnya dikatakan bahwa Eloko mengalami cedera. Siswanto kali ini langsung berikan bola-bola panjang. Rizal Gonzalez yang dituju. Ya, untuk kesekian kalinya kita lihat long pass yang terus diperagakan. Memang cukup membahayakan namun belum cukup berhasil bagi tim Persib Bandung untuk mencetak gol. Dan ini satu hal yang sedikit berbeda dari biasanya. Apakah memang ini instruksi dari Daniel Rucito untuk terus mencari daerah pertahanan langsung ke jantung pertahanan dengan melakukan long pass yang memang terus diperagakan oleh pemain-pemainnya. Tapi apakah pola long pass yang diperagakan oleh Persib Bandung ini akan bisa menjadi hasil yang maksimal untuk bisa membelah pertahanan dari Persija Jakarta? Ya, tentu selama konsentrasi dari lini pertahanan Persija cukup baik, Rendra. Saya pikir agak sedikit sulit ya untuk melakukan long pass seperti itu, karena memang kita lihat sampai saat ini juga masih belum begitu berhasil long pass yang diperagakan. Di dua pertandingan melawan Pelita Jaya memang mereka juga mendapatkan suatu keuntungan dan melakukan long pass langsung, memanfaatkan kecepatan dari Matsunaga, namun belum untuk saat ini. Kita lihat memang masih begitu gampang Amrizal, Tony Sukipto dan juga Precious untuk memotong atau memutus serangan long pass yang dilakukan oleh anak Bandung.
saksikan bagaimana Muhammad Abdurrahman menghentikan Leo Saputra. Herman Banda kali ini. Muhammad Abdurrahman. Wildansyah. Samsul Bahri Hairudin. Kembali kepada Greg Nokolo. Olivier Makor. Ilham. Ismail Sofyan. Samsul Bahri Hairudin. Inilah dia duel dari dua ball winner, Haryono dan juga Samsul Bahri Hairudin. Ilham. Masih Ilham. Dan kali ini sebuah peluang kembali dan gol lagi-lagi dari sektor sebelah kiri Persib Bandung. Sebuah malam yang tidak mengenakan bagi Persib Bandung di depan publiknya sendiri. Tertinggal 0-2 dari Persija Jakarta, dan kali ini Olivier Makor yang mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ya, lagi-lagi kesalahan demi kesalahan dari lini pertahanan Persib Bandung yang harus dibayar dengan mahal, dengan gol oleh Makor yang sangat-sangat keras, tendangannya sangat terukur. Dengan kesalahan passing lini pertahanan Persib Bandung tidak disia-siakan oleh Makor, mendapat umpan yang sangat baik dari sektor sayap. Lagi-lagi dan sektor sayaplah menjadi momen umpan-umpan yang sangat berbahaya, diawali oleh tendangan oleh Ilham, dan kita lihat bagaimana keras sekali Makor melakukan shooting ke arah gawang dari Marcus Orson yang memang begitu gampang untuk dicetak. Yang kita lihat bagaimana sudah out position. Gol yang dicetak oleh Olivier Makor membuat kedudukan berubah 0-2, dan gol yang langsung disambut oleh pelatih Rahmat Darmawan dan juga bench dari Persija Jakarta. Iya, tentunya semakin berat kita lihat di sini untuk mengejar 2 gol bagi Persib Bandung, walaupun yang masih ada waktu dan segala sesuatu masih bisa terjadi. Dan tentunya konsentrasi memang satu hal yang perlu diperhatikan ini pertahanan dari Persib Bandung, karena ya sebuah peluang dari Persib Bandung. Lagi-lagi Matsunaga mendapat bola, first time shooting yang sangat berkelas, namun tidak mengarah ke gawang. Kita lihat tadi memang bola sedikit mengarah kepada Eloko yang juga agak terlambat untuk mengantisipasi bola tadi. Ini yang tadi kita bicarakan, dan yang sangat menguntungkan bagi Persija apabila Persib Bandung terus bermain long pass, karena pada saat bola bisa dipotong, counter attack yang sangat cepat dari Persija ini yang sangat berbahaya. Dari tadi kita lihat bagaimana selalu dengan counter attack yang Persija lakukan cukup berhasil. Gol keempat dari Olivier Makor menjadi pemain yang kedua tersubur di Persija Jakarta setelah babak pamungkas dengan 7 gol ya. Penampilan dari seorang pemain berusia 38 tahun asal Liberia. Babak pamungkas kali ini. Ismail Sofyan. Precious Emojirai. Kembali Precious Emojirai. Greg Nokolo. Kepada Olivier Makor, dan kali ini dibaca dengan baik oleh Marcus Harrison. Ya, tentunya memang diperlukan kesabaran bagi tim Persib Bandung karena memang masih ada babak kedua dan pertandingan juga belum berakhir di babak pertama ini. Tentunya mereka juga seharusnya bisa memainkan seperti permainan mereka sendiri, bukan dengan karakter yang berbeda tentunya. Kita lihat bagaimana Tony Sucipto yang menjadi orang paling terakhir. Ya, Satya Bagja
Enal, asisten coach dari RD juga yang terus cukup serius di pinggir lapangan. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lapangan ke dalam dilakukan oleh Herman Abanda atau Isnan Ali kali ini. Haryono. Kembali kepada Isnan Ali. Sebuah peluang dari Atep. Kita saksikan Atep. Cukup kosong kali ini. Sebuah tendangan dari Siswanto. Masih ada Leo Saputra. Ya, di sini kita bagaimana satu kesempatan dari Siswanto yang masih bisa dimentahkan oleh Leo Saputra. Sayang sekali peluangnya sangat terbuka untuk memperkecil. Ketertinggalan di babak pertama ini belum begitu berhasil. Cukup terbuka sekali, umpan yang sangat baik dari Atep. Ya, satu keputusan yang sangat tepat. Namun apabila tadi memang Siswanto lebih tenang melakukan dummy seperti melakukan shooting dan bolanya dihentikan, mungkin agak sedikit berbeda, Rendra. Karena kita lihat tadi memang Leo sudah berusaha untuk melakukan sliding tackle. Muhammad Abdul Rahman memasuki tambahan waktu di babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Emil Ham kali ini. Olivia Makor. Direbut oleh Muhammad Abdul Rahman. Umpan panjang menuju kepada Christian Gonzalez. Kali ini direbut oleh Matsunaga Sohei. Masih Matsunaga Sohei dengan kecepatannya berusaha melewati Tony Sucipto. Dan kita lihat bagaimana aksi dari seorang Matsunaga Sohei. Ya, satu skill yang cukup baik namun belum begitu berhasil. Kita lihat usaha dari Matsunaga untuk melakukan trik dengan penjagaan 2 orang. Masih yang sangat sulit. Kita lihat Matsunaga untuk bisa melewati pertahanan dari Persija. Siswanto kali ini bagi Persib Bandung. Dan sebuah tendangan yang belum menemui sasaran. Sebuah sepak pojok bagi Persib Bandung. Siswanto, umpan ke dalam kotak penalti. Christian Gonzalez yang dituju. Masih Christian Gonzalez kita saksikan di dalam daerah kotak penalti. Ya, cukup rapat terhadap penjagaan di daerah pertahanan dari Persija. Usaha dari Peloko tadi seperti ingin melakukan concong bola, belum begitu berhasil juga dengan ujung sepatunya. Dan kali ini sebuah tendangan dari Mian Radovic. Kembali belum berhasil. Bombardir dari tim Maung Bandung di akhir-akhir babak pertama ini. Rizal bagi Persija Jakarta. Dengan lapangan permainan. Babak pertama telah usai 0-2. Persib Bandung tertinggal dari Persija Jakarta dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Bambang Pamungkas dan juga Olivia Makor yang mencetak gol di babak pertama, dan kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Dari pertandingan yang dilakukan oleh Persib, dan inilah hasil evaluasi yang sudah mereka lakukan. Kick off babak kedua Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Menuju kepada Greg Nokolo tadi meninggalkan lapangan permainan. Ya, buat Anda yang baru saja bergabung,
Pertandingan sementara ini adalah skor 0-2. Persib Bandung tertinggal dari Persija Jakarta, di mana gol dari Persija Jakarta dicetak oleh Bambang Pamungkas dan juga Olivia Makor. Sebuah umpan kali ini ke dalam daerah kotak penalti, ditinju tadi oleh Hendro Kartiko. Ya, kita belum melihat siapa yang digantikan oleh Eka Ramdhani. Dan ban kapten langsung diambil oleh Eka dari lengan Maman Abdurrahman tentunya. Kembali kali ini tekanan melalui M. Ilham bagi Persija Jakarta. Ya, kelihatannya Isnan Ali yang digantikan dan posisi dari Isnan diambil oleh Atep yang bermain di sektor sayap kiri. Leo Saputra kali ini. Maksudnya tadi kepada Greg Nokolo. Siswanto. Langsung berikan bola panjang kepada Christian Gonzalez. Dan masih Christian Gonzalez kali ini. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, belum dalam penampilan terbaiknya ya Loco Gonzalez. Karena memang penjagaan yang masih begitu baik dan sangat konsentrasi dari lini pertahanan Persija. Sangat sulit memang. Apabila kerap sekali kita lihat apabila long pass yang dilakukan oleh anak-anak Persib langsung ke jantung pertahanan, bola rebound atau bola pantulan yang memang sangat sulit sekali untuk dimiliki oleh pemain-pemain dari Bandung karena memang tidak adanya atau sering terlambatnya pemain dari second line atau second kedua atau dari lini kedua yang membantu membackup serangan yang dilakukan. Sehingga setiap pemain yang mendapatkan bola di jantung pertahanan seperti Matsunaga maupun juga Eloko harus berjuang sendiri untuk menghadapi 3 center back Persija yang selalu disiplin di daerah pertahanannya. Ya, Eka Ramdhani langsung menjadi sebuah kontra strategi yang diterapkan oleh pelatih Daniel Rukito di babak kedua. Setelah 2 pemain yang dimasukkan oleh pelatih Daniel Rukito, tadi yang pertama adalah Wildansyah menggantikan M. Agung Pribadi, dan yang kedua adalah Eka Ramdhani menggantikan Isnan Ali. Pelanggaran dari Leo Saputra terhadap Siswanto. Kali ini adalah Matsunaga Sohei pada Mian Radovic. Masih Mian Radovic. Kembali kepada Matsunaga Sohei. Sebuah permainan 1-2 yang cukup baik dari para pemain Persib Bandung. Ya, kita lihat di sini keputusan yang diambil oleh wasit asal Malaysia adalah penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh lini pertahanan dari Persija. Kita lihat bagaimana gaya dari kepemimpinan wasit Sokrinur, di mana ia tidak menanggapi pemain lain yang melakukan protes, tetapi ketika kapten yang berbicara, ia pun melakukan diskusi. Ya, tidak begitu jelas tadi kita pelanggaran yang dilakukan oleh lini pertahanan dari Persija memang agak sedikit gangguan kaki Radovic tadi, namun saya melihat memang tidak terlalu begitu berarti sebenarnya. Namun memang inilah keputusan wasit. Penalti diberikan Matsunaga. Matsunaga Sohei dan mencetak gol yang ketiga dalam 3 kali penampilannya bersama dengan Persib Bandung. Semakin panas pertandingan di malam hari ini. 1-2. Persib Bandung masih tertinggal dari Persija Jakarta. Ya, segala sesuatunya masih terjadi, Rendra. Kita di sini bagaimana kembali dengan kepercayaan yang sangat tinggi. Matsunaga tidak memiliki banyak peluang di babak pertama. Pada saat memiliki peluang dari titik putih, tidak disia-siakan dan satu eksekusi yang sangat baik
tidak dengan sudut kiri atau kanan, menendang bola pas di tengah-tengah dengan keberadaan Hendro yang memang salah antisipasi. Masih terbuka kemungkinan bagi Persib Bandung untuk menyamakan kedudukan, bahkan apapun masih bisa terjadi, Rendra. Faces Emojurai. Kembali kita saksikan Maman Abdurrahman mengirimkan bola kepada Christian Gonzalez. Mengambil inisiatif para pemain dari Persib Bandung di awal babak kedua ini. Ya, tentunya dengan under pressure bagi tim Persija agak sedikit merepotkan di pertahanan, Rendra, paling tidak dengan gol yang tercipta bagi tim Maung Bandung. Konsentrasi diperlukan di sini. Tentunya akan semakin menarik pertandingan ini. Pelanggaran tadi dari Wildansyah terhadap Greg Nukolo. Leo Saputra kepada Precious Emojurai. Gol cepat yang dilakukan oleh Persib Bandung di awal babak kedua ini tentunya juga akan merubah permainan dan membuat para pemain Persib Bandung tentunya lebih semangat untuk bisa menyamakan kedudukan. Iya, tentunya memang kita lihat gol yang diciptakan oleh Matsunaga paling tidak juga bisa mengangkat motivasi bagi tim Maung Bandung sebagai tuan rumah untuk kembali mencetak gol. Lebar ke dalam kali ini Leo Saputra. Greg Nukolo. Hermana Banda dan juga Greg Nukolo. Iya, Blue rekan sekarang berseteru, Rendra. Sangat menarik memang kita lihat apa yang selalu terjadi di sepak bola. Ada 3 pemain yang pernah membela Persija Jakarta yang saat ini bermain aktif untuk Persib Bandung. Tentunya ada Hermana Banda, Atep, dan juga ada seorang pemain di bangku cadangan yaitu Rahmat Afandi. Ya. Tony Sucipto kita saksikan langsung merebut bola. Dan direbut oleh Matsunaga Sohei dan kali ini adalah Siswanto. Masih Siswanto duel dengan Samsul Bahri Hairudin. Ya, kita lihat bagaimana begitu semangatnya kedua pemain ini. Samsul tidak mau dirinya dilewati oleh Siswanto, sementara Siswanto juga terus berusaha untuk melewati Samsul dari penjagaannya. Kita lihat memang sedikit ada trik di situ dari Siswanto dengan menjatuhkan badannya, walaupun memang ada gangguan dengan tangan oleh Samsul. Kembali bebas kali ini Eka Ramdhani dan pelatih Daniel Rukito. Kembali dari sudut yang sangat strategis atau ideal bagi tim Maung Bandung untuk membahayakan gawang dari Persija, diambil oleh Kapten Eka Ramdhani. Umpan yang coba disambut oleh Maman Abdurrahman yang membuat Bambang Pamungkas sedikit kecewa dengan kinerja rekan-rekannya dan memberikan semangat. Ya, salah satu tugas juga dari BP memotivasi rekan-rekannya di saat rekan-rekan memang memerlukan satu motivasi dari seorang kapten. Oh, sebuah peluang kembali dari Persib Bandung yang terus-menerus menggempur pertahanan dari Persija Jakarta. Ya, hampir saja kesalahan dari Hendro Kartiko untuk mengantisipasi bola long pass tadi. Matsunaga sempat melakukan heading, namun tidak begitu maksimal. Ya, kita di sini Hendro tidak bisa menjangkau bola. Satu keputusan yang kurang tepat apabila seorang kiper tidak bisa mengantisipasi bola silang tadi, umpan silang dari sepak pojok. Padahal kiper sudah keluar dari gawangnya.
Bukan sebuah pelanggaran. Olivia Makor kali ini. Bambang Pamungkas. Direbut bola oleh Herman Abanda. Mian Radovic memang diharapkan mampu menjadi pemain yang memberikan suplai bola bagi barisan depan dari Persib Bandung. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, paling tidak dengan masuknya Eka ada dua kreator sekarang di lini tengah dari Persib Bandung, yaitu Radovic dan juga Eka. Sementara kita tahu Haryono adalah pemain yang memutus serangan demi serangan dari lawannya. Lalu juga didampingi oleh dua pemain berkarakter sayap, pada Didi Siswanto dan juga Atep. Betul. Kita saksikan bagaimana Herman Abanda dibantu oleh Bambang Pamungkas. Oh. Ya, seperti mengenai kaki dari Bambang tadi pada saat Bambang melakukan jumping heading. Siswanto kali ini terus-menerus mengurung pertahanan Persija Jakarta. Emil Ham kita saksikan. Ya, kita memang lihat partai yang sangat-sangat keras dengan penuh kecepatan dalam permainan setiap pemain-pemain yang melakoninya. Kita lihat di sini gerakan dari Siswanto untuk berkelit dari hadangan Ilham yang dinyatakan wasit Sokninur adalah suatu pelanggaran karena tadi Ilham melakukan body charge yang menurut wasit adalah suatu pelanggaran. Peluang dari set piece dimiliki oleh Persib Bandung. Oh, Kembali sebuah percobaan yang masih berada di atas mistar gawang dari Hendro Kartiko, dilepaskan oleh Mian Radovic. Ya, seperti mendapatkan angin segar tim Maung Bandung dengan gol yang diciptakan oleh Matsunaga. Dan juga dengan masuknya Kapten Eka Ramdhani sedikit menghidupkan serangan demi serangan. Terlihat sekali agak sedikit sulit sekarang Persija untuk memasuki kotak penalti dari Persib Bandung yang memang sudah mulai melakukan pressure dari setengah lapangan permainan Persija. Dan ini kita lihat di sini Hilton Morera juga masih belum dapat kesempatan untuk turun, Rendra. Masih berada di bench bersama dengan Erlangga Sucipto. Oh. Duel antara Greg Nokolo dan juga Herman Abanda. Ya, satu hal yang sangat menarik adalah pemain tidak melakukan atau tidak berdiskusi atau tidak melakukan suatu provokasi terhadap pemain yang dilanggar. Mereka justru malah berkonsultasi dengan wasit untuk melakukan atau paling tidak berbicara atas pelanggaran yang terjadi. Inilah mungkin hal yang memang harus dilakukan oleh setiap pemain, harus berani berdiskusi dengan wasit atas segala yang terjadi di lapangan dan bukan langsung melakukan provokasi terhadap lawannya. Tendangan dilepaskan oleh Olivia Makor. Tidak berhasil disambut oleh rekan-rekannya. Greg Nokolo. Kita lihat bagaimana pelanggaran dari seorang Herman Abanda terhadap Greg Nokolo. Ya, memang sangat wajar apabila kedua tim memancing atau dengan permainan yang sedikit keras. Walaupun masih dalam batas sportivitas, paling tidak dengan memancing emosi dari setiap lawan-lawan Rendra, dengan bisa membuat lawannya hilang konsentrasi bermain, menimbulkan emosi, dan inilah yang mungkin diharapkan dari kedua tim ini, paling tidak memecah konsentrasi dari lawannya dengan menggunakan cara-cara permainan yang lumayan keras. Man-to-man marking dari Herman Abanda terhadap Greg Nokolo. Dan masih Greg Nokolo kali ini berusaha untuk melewati Maman Abdurrahman dan masih Greg Nokolo dan memilih melakukan sebuah tendangan langsung Greg Nokolo.
Ya, satu kesempatan pertama diambil Greg dan melakukan tendangan walaupun tidak begitu baik, namun memang agak sedikit terlambat bagi rekan-rekannya untuk membantu. Walaupun Bambang memang tadi sudah terlihat datang untuk mencari ruang gerak, namun memang posisi Bambang yang dalam penjagaan tidak begitu baik bagi Greg untuk memberikan umpan. Bambang Pamungkas yang sudah mencetak 3 gol dalam 4 pertemuan terakhirnya menghadapi Persib Bandung. Kembali ke belakang Marcus Harrison menguasai jalannya pertandingan Persib Bandung di babak kedua. Muhammad Abdurrahman. Dan bola kali ini kepada Atep, dikawal oleh Amrizal. Masih Atep, umpan kali ini. Tinggalkan lapangan permainan. Bola menuju kepada Christian Gonzalez. Hendro Kartigo. Matsunaga Sohei kembali mendapat pengawalan dari Amrizal. Iya, dengan kemampuan stamina juga yang sangat baik dari Matsunaga, Rendra. Kita lihat cara permainan Matsunaga memulai pertandingan pertama dan kedua sama baiknya, bahkan juga sampai pertandingan berakhir. Oh, ya keras sekali. Kita lihat bagaimana kedua pemain beradu antara Greg dan juga Siswanto. Masih terkapar Greg Nukul. Sementara ini Siswanto yang juga tadi meringis kesakitan sudah berhasil berdiri. Oh. Ya, memang bola 50-50 kita lihat tadi antara Greg dan juga Siswanto. Kita saksikan bagaimana Boboto Cilik terus memberikan semangat kepada tim kesayangannya di pertandingan malam hari ini. Hampir tidak ada tempat yang kosong di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Sebenarnya Greg Nukul harus ditandu keluar lapangan. Ya, satu kerugian apabila Greg tidak bisa melanjutkan pertandingan karena memang Greg yang selalu membuka keran serangan bagi tim Persija dengan gerak-gerak dribblingnya yang sangat-sangat baik. Tentunya satu kerugian bagi tim Persija apabila Greg tidak bisa melanjutkan pertandingan. Samsul Bahri Herudin. Ilham kali ini berikan bola maksudnya tadi kepada Olivia Makor. Langsung diamankan saja oleh Maman Abdul Rahman. Lawan ke dalam kali ini untuk Persija Jakarta. Olivia Makor. Nian Radovic mencari Christian Gonzalez. Ismail Sofian. Tidak terlalu terlihat memang peran dari Ismail Sofian di pertandingan malam hari ini. Iya, kita melihat memang gerak dari Ismail tidak terlalu banyak ke depan, Rendra. Karena memang kita tahu di sektor sebelah kanan peran dari Ilham lebih dominan dan Ismail lebih banyak menjaga daerah permainannya sendiri. Karena kita tahu juga di situ juga dia juga harus lebih fokus untuk menjaga Atep yang sekarang bermain di posisi itu.
Marcus Harrison. Leo Saputra berada dalam posisi offside. Bambang Pamungkas. Ya, satu keputusan saya pikir yang sedikit salah dari Leo tadi. Lebih memilih memberikan umpan terobosan kepada BP yang sudah memang terlihat offside, Rendra. Bahkan sebenarnya ada posisi yang lebih baik bagi seorang Greg ya. Walaupun memang sedikit juga terlihat Greg memang agak dalam posisi offside. Ya, Greg Nokolo sudah mulai kembali ke lapangan dengan balutan di kepalanya. Pelanggaran dari Leo Saputra terhadap Siswanto. Wah, cukup kosong kali ini peluang yang didapatkan oleh Eka Ramdhani. Christian Gonzalez sudah berada dalam posisi offside. Ya, paling tidak dengan keberadaan dari Eloko sedikit memuncak konsentrasi juga bagi lini pertahanan Persija, Rendra. Dengan pergerakan yang dilakukan oleh Eloko, Matsunaga juga mempunyai posisi atau daerah atau ruang gerak yang bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik tentunya. Paling tidak sebagai pemecah konsentrasi, itu suatu keuntungan bagi Matsunaga untuk bisa berperan lebih banyak di sektor depan. Ilham. Jalan ke dalam kali ini. Bukan sebuah pelanggaran. Bambang Pamungkas. Ya, jelas terlihat ya sekarang bagaimana pressure dari anak-anak Bandung yang melakukan di setengah lapangan permainan dari Persija dan tidak memberikan kesempatan pemain Persija untuk melakukan atau menahan bola lebih lama. Satu strategi yang cukup berbeda dari babak pertama tadi yang dilakukan oleh Daniel Rikito. Ilham kali ini. Dan kita saksikan kali ini. Dan bola mengenai Bambang Pamungkas dan berubah arah. Dan kedudukan berubah menjadi 1-3. Persib Bandung tertinggal dari Persija Jakarta. Ya, kembali kita lihat diawali dari hilangnya konsentrasi lini pertahanan Maung Bandung yang memang berusaha untuk mengejar gol demi gol yang harus mereka ciptakan. Dan di posisi yang sangat-sangat baik, Ilham mendapatkan peluang untuk kembali memberikan crossing dari sektor sayap sebelah kanan yang tanpa penjagaan yang begitu baik. Kita di sini bagaimana Makor melakukan shooting. Ya, jelas sekali Bambang tidak dalam posisi offside karena memang masih ada satu pemain di belakang yang memang berdiri di belakang dari Bambang. Ya, jelas sekali gol ini memang sah. Dan ini adalah gol ketiga bagi Persija di pertandingan hari ini. Ya, Siswanto masih ada di situ, Rendra. Gol ke-8 dari Bambang Pamungkas. Dan juga merupakan golnya yang ketiga dalam 2 pertandingan terakhir bersama Persija Jakarta. Bagaimana permainan yang sudah membaik yang dilakukan oleh Persib Bandung di awal babak kedua. Kembali kali ini mereka tertinggal 2 gol. Greg Nokolo. Olivia Makor kali ini memilih melakukan sebuah tendangan langsung. Masih Olivia Makor. Ya, memang satu resiko bagi tim Maung Bandung setelah mereka mencetak gol dari titik penalti oleh Matsunaga tadi. Seperti kelihatan berambisi sekali, Rendra. Bermain sangat lepas dan sangat terbuka. Dan ini memang sangat membahayakan bagi lini pertahanan. Karena kita tahu serangan balik dan kemampuan pemain sayap dari Persija yang sangat-sangat baik sekali kualitasnya. Inilah memang yang terus terjadi. Daerah sayap menjadi suatu... Ya, kembali kita lihat sini. Hampir saja. Wildansyah.
Perlahan-lahan para pemain dari Persib Bandung kembali mencoba mengorganisasikan permainannya yang sudah lebih baik di babak kedua ini. Haryono, Eka Ramdhani, Mian Radovic. Cukup kosong kali ini Siswanto. Kita saksikan Siswanto berikan bola. Maksudnya memberikan bola lob kepada Christian Gonzalez, tetapi terlalu tinggi. Sebuah percobaan dari Siswanto. Ya, seperti maksud dari Siswanto melakukan chipping atau melakukan tendangan volley ke gawang langsung. Rendra melihat posisi dari Hendro memang yang sudah sedikit berada di luar dari gawangnya, namun belum begitu berhasil. Kesempatan terbuka seperti tadi untuk memberikan bola kepada Eloko, namun tidak dilakukan oleh Siswanto. Rahmat Afandi tampaknya dipersiapkan oleh pelatih Daniel Rukito, dan ini juga menjadi penampilan yang diharapkan bagi seorang Rahmat Afandi yang sudah mencetak 1 gol bagi Persib Bandung sejauh ini. Armana Banda. Samsu Bahri Hairudin. Pelanggaran terjadi. Ya, Siswanto ditarik keluar digantikan oleh Rahmat Afandi. Tampil dengan 3 penyerang kali ini Persib Bandung di sisa waktu pertandingan. Ya, memang jelas seperti satu hukuman demi hukuman yang dilakukan oleh coach dan Rukito. Setiap pemain yang melakukan satu kesalahan, Rendra, tanpa ampun langsung ditariknya keluar. Dan memang tadi Siswanto memang sudah sedikit kehabisan bensin, terlihat sekali. Sudah mulai kalah beradu lari juga dengan Greg Nokolo. Dan gol tercipta tadi yang dilakukan oleh Bang Pamungkas memang terlihat sekali bagaimana posisi dari Siswanto yang sedikit terlambat untuk menarik offside. Sementara Bambang memang berada pada posisi yang onside. Jadi Precious Emojorae. 2 pemain naturalisasi dari 2 negara berbeda, yaitu Singapura dan Indonesia. Maman Abdurrahman atau Wildansyah kepada Haryono. Christian Gonzalez. Masih ada Amrizal, dan kali ini serangan dari M. Ilham. Kita saksikan bagaimana Rahmat Afandi membantu pertahanan Greg Nokolo kali ini. Gagal dia melewati Maman Abdurrahman. Lawan ke dalam bagi Persija Jakarta. Ilham bahkan kepada Precious Emojorae. Abrizal kembali. Ya, satu pelanggaran justru diberikan wasit kepada tim dari Persija. Radovic dianggap melanggar tadi. Dan satu hal juga sangat menarik, strategi dari Persija, walaupun mereka sudah leading dengan 3 gol, Rendra, mereka terus melakukan serangan demi serangan. Memang serangan atau menyerang adalah salah satu pertahanan terbaik tentunya. Apabila mereka melakukan atau mendelay permainan, bermain zona atau bermain position, itu akan sedikit juga membahayakan karena memang lebih menggampangkan bagi tim Persib Bandung untuk masuk lebih jauh ke daerah pertahanannya.
Dan kita lihat terus bagaimana kedua tim bermain terbuka dan semakin menarik tentunya. Kita mengharapkan gol demi gol akan kembali tercipta di pertandingan ini. Desa Putra. Di pertandingan berikutnya Persib Bandung akan menjamu Persiwa Wamena pada tanggal 24 Maret 2011. Sebuah tendangan bebas kali ini bagi Persib Bandung akan dilakukan oleh kapten sebelasan Eka Ramdhani. Ya, Eka memberikan umpan. Masih ada Amrizal dan kembali kali ini sebuah tendangan dilepaskan tadi oleh Rahmat Afandi. Lebar ke dalam, Haryono kepada Maman Abdurrahman. Kembali kita lihat bagaimana jalan pintas kembali diambil oleh anak dari Bandung, Rendra, dengan kembali long pass lah yang diperankan. Sedikit berbeda di 15 menit awal tadi. Mereka memang masih banyak juga menggunakan bola-bola datar dari kaki ke kaki. Dan ini sekarang kita lihat kembali jalan pintas. Sebuah peluang kita saksikan kali ini. Dan sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Atep. Masih bisa digagalkan oleh Precious Emojerae. Ya, cukup menarik sekali kita lihat di sini. Atep datang dari lini kedua, melakukan suatu tendangan namun masih bisa dijangkau atau dimentahkan tadi oleh Precious. Hampir saja kita saksikan Hendro Kartiko melakukan sebuah kesalahan. Ya, memang konsentrasi penuh wajib dilakukan oleh kedua tim. Hampir saja Hendro melakukan satu kesalahan yang sangat fatal. Ya, Greg Nokolo kita saksikan. Masih ada Wildansyah. Membantu penyerangan Wildansyah kepada Mian Radovic. Kembali kerjasama 1-2 dan kali ini bola dikuasai oleh Matsunaga Sohei. Sepak pojok bagi Persib Bandung. Ya, kembali masih begitu rapatnya lini pertahanan dari Persija sehingga Matsunaga sangat sulit melakukan shooting tadi. Masih bisa di blocking. Namun masih ada kesempatan bagi Maung Bandung untuk menciptakan gol dari sepak pojok ini. Kembali sebuah peluang. Sebuah bola pantul kali ini. Dan kita saksikan Herman Abanda berhasil membuat kedudukan menjadi 3-2 dan akan semakin seru di sisa pertandingan ini. Bagaimana Herman Abanda tidak melakukan selebrasi mencetak gol untuk mantan timnya. Iya, kita lihat bagaimana pertandingan yang semakin menarik, Rendra. Tadi saya katakan bahwa melihat dari pertandingan yang sangat terbuka, tentunya gol demi gol akan kembali tercipta. Dan di sini kita lihat satu kesempatan yang dimiliki oleh Abanda. Umpan tarik dengan kepala tadi oleh Matsunaga. Walaupun masih bisa ditepis. Ya, kita lihat bagaimana Hendro agak sedikit gagal untuk menjangkau bola dan bola mental ke kaki dari Abanda yang langsung dengan kaki kirinya melakukan suatu shooting yang cukup terarah di gawang yang udah kosong. Dan kita lihat di sini 3-2 bagi Persib Bandung. Gol kedua bagi Herman Abanda dalam 2 pertandingannya dengan Persib Bandung. Dan Herman Abanda adalah pemain yang juga mencetak 2 gol bagi Persija Jakarta ketika masih membela Persija Jakarta dalam duelnya menghadapi Persib Bandung semenjak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Dan kali ini ia kembali mencatatkan skornya, mencetak gol di partai ini. Tetapi menciptakan gol untuk tim barunya yaitu Persib Bandung. Dan Amar Zuki tampaknya dimasukkan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Ya, tentunya kita lihat sekarang bagaimana kontra strategi Rendra dengan masuknya Amar Zuki. Tentunya ingin memperkuat lini pertahanan memasuki menit-menit akhir. Paling tidak apabila Persija bisa mengamankan skor yang ada 3-2, tentunya juga poin 3 satu keuntungan bagi tim Persija bermain di kandang Persib Bandung.
Dan kita tahu dengan dukungan Boboto yang begitu maksimal kepada tim Maung Bandung, tentunya ini suatu juga cobaan dan pressure bagi anak dari Jakarta ini. Tentu Ismet Sofyan yang digantikan oleh Amar Zuki. Tampil tidak begitu terlihat memang di pertandingan ini Ismet Sofyan, dan akhirnya digantikan oleh Amar Zuki. Paling tidak juga dengan satu strategi untuk mengurung waktu, Rendra, dan melakukan pergantian di menit akhir dengan kemenangan 3-2. Walaupun masih ada waktu bagi Persib Bandung untuk bisa menyamakan kedudukan tentunya. Amar Zuki, pemain juga bisa bermain di posisi bek kiri dan juga bek kanan. Dan terkadang bermain juga di posisi gelandang bertahan ketika masih membela Persitara Jakarta Utara. Dan Agus Indra juga kembali dimasukkan, mencoba mengamankan kemenangan pelatih Rahmat Darmawan. Dengan kemenangan 3-1 tadi kita lihat bagaimana Persija tetap bermain dengan terbuka, Rendra. Inilah juga risiko yang harus dihadapi, sehingga akhirnya Persib juga bisa mencetak gol kedua, memperkecil ketertinggalan. Ilham. Ya, satu perebutan antara Ilham dan juga Matsunaga tadi mengakibatkan Ilham memang sedikit mengalami otot yang tertarik. Ya, menaruh Agus Indra Kurniawan sebagai pemain yang akan membantu pertahanan di sektor lapangan tengah. Menarik M. Ilham. Pergantian ketiga dari pelatih Rahmat Darmawan. Ya, sangat menarik di sini kita lihat bagaimana terjadi satu perselisihan antara Ilham dan juga Haryono memang yang terus berseteru di dalam lapangan. Kedua pemain tidak mau saling mengalah memang, dengan perjuangan yang keras dari kedua pemain ditunjukkan di lapangan tadi. Kembali kali ini tekanan dari Persib Bandung. Atep mengirim bola ke dalam kotak penalti. Masih ada Amar Zuki, sepak pojok bagi Persib Bandung. Kita saksikan bagaimana Persib Bandung terus-menerus menekan untuk bisa menyamakan kedudukan, dan Persija harus bisa bertahan di sisa waktu ini untuk bisa meraih kemenangan dan juga membuat rekor tandangnya dan membuat Persib Bandung mengalami kekalahan pertama di partai kandang. Greg Nokolo kita saksikan kali ini, masih Greg Nokolo. Ya, memang seperti tadi Greg agak sedikit berhenti berlari, Rendra, memang karena memang terdengar ada peluit-peluit yang sepertinya dari penonton yang dilakukan, yang ditiup. Sebuah peluang kembali kita saksikan, dan sebuah pengamanan dari Hendro Kartiko yang harus berjibaku menahan gempuran dari para pemain Persib Bandung yang semakin tajam dalam melakukan tekanannya. Ya, serangan balik yang begitu cepat dari anak Bandung dengan diakhiri tendangan yang sangat-sangat terukur di sudut kiri atas dari gawang Hendro Kartiko yang masih mampu untuk dimentahkan. Kita tahu tadi bagaimana Eka yang melakukan tendangan itu. Mian Radovic kali ini kembali boleh dikuasai oleh Mian Radovic. Bola ditinju saja oleh Hendro Kartiko. Tony Sucipto langsung mengamankan bola. Kali ini adalah Haryono, umpan kembali ke dalam kotak penalti. Hampir seluruh pemain dari Persija Jakarta berada di daerahnya. 5 menit yang akan panjang bagi Persija Jakarta dalam menerima gempuran-gempuran tim Maung Bandung. Dan Atep kali ini.
Ya, kita bagaimana tadi Hendro sedikit menetralisir keadaan, menangkap bola dan sedikit memperlambat tempo. Dan kembali kita di sini, Marzuki bagaimana kehilangan bola. Nova Arianto dan juga Ihsan Ali. Greg Nokolo, kita saksikan Greg Nokolo cukup kosong. Greg Nokolo dan masih Greg Nokolo kali ini berhasil diamankan oleh Marcus Harrison. Iya, kita lihat gimana Greg berlari sangat cepat, Rendra, dengan kemampuan dribbling yang bisa melewati 1-2 pemain, namun akhirnya gerakannya masih mampu dimentahkan oleh Marcus. Olivier Makor. Ya, maksud dari Makor tadi melakukan tendangan langsung karena gawang melihat posisi dari Marcus yang tidak begitu baik. Dan kembali Persib Bandung mempunyai kesempatan di sini. Rahmat Afandi. Aryono. Eka Ramdhani. Atep. Masih ada Amrizal. Datang kali ini adalah Matsunaga Sohei. Kita saksikan bagaimana tekanan demi tekanan dari Persib Bandung. Ya, sangat berbeda penampilan dari Persib Bandung dengan masuknya seorang Eka Ramdhani yang mampu memberikan umpan-umpan terupas yang juga langsung membahayakan dari pertahanan Persija. Dan inilah memang yang tidak terlihat dari babak pertama tadi. Kembali Greg Nokolo. Berikan bola kepada Samsul Bahri Hairudin. Telah ditunggu oleh Haryono. Olivier Makor bagi Persija Jakarta. Bambang Pamungkas. Masih ada Herman Abanda. Sebuah serangan kali ini kita saksikan dari Persib Bandung. Cukup cepat dan sebuah tendangan yang masih belum menemui sasaran. Ya, satu pergerakan yang baik. Kerjasama antara Fandi dan juga Eloko Gonzalez diakhiri dengan syuting kaki kiri dari Fandi dari luar kotak penalti yang belum begitu mengarah baik ke gawang dari Hendro Kartiko. Tersisa kurang dari 2 menit waktu normal. Super Big Jarum Indonesia Super League. Yuliansyah. Satu menit terakhir di waktu normal. Persib Bandung 2, Persija Jakarta 3 di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Oh, pelanggaran dari Herman Abanda. Dan nampaknya kartu kuning adalah menjadi hadiah dari wasit Sokri. Ya, kita melihat Nur. Saat ini Abanda diplot bermain di depan Rendra dengan menerima umpan-umpan long pass dan langsung mengarah ke jantung pertahanan dari Persija. Kita lihat satu tackle dari Abanda di saat Hendro Kartiko sudah menjangkau atau menangkap bola dengan baik. Akhirnya harus dihadiri. Ya, di sini kita bagaimana tackling yang dilakukan oleh Abanda di saat Hendro sudah menguasai bola. Kartu kuning bagi Abanda. Kartu kuning yang kedua dari Herman Abanda. Tiga menit taman waktu di babak kedua ini. Kita saksikan tendangan yang begitu keras dari Matsunaga Sohei. Dan kita lihat bagaimana aksi-aksi dari seorang Matsunaga yang berusaha untuk melewati para pemain bertahan dari tim Persija Jakarta. Selalu mencetak gol dalam 3 partai debutnya. Ya, dengan kecepatan dan juga skill individu yang dimiliki memang sangat mumpuni Matsunaga. Kembali sebuah peluang kali ini dari Persib Bandung melalui Matsunaga Sohei. Ya, waktu yang sangat rawan konsentrasi tentunya.
memasuki menit-menit akhir. Dibutuhkan konsentrasi full. Herman Abanda. Jan Radovic. Apabila skor masih sama dengan hasil 2-3, ini merupakan sama dengan apa yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2008. Ketika itu Persib Bandung juga menyerah dengan skor 2-3. Di mana Herman Abanda, Robertino, dan juga Bambang Pamungkas yang mencetak gol untuk Persija Jakarta. Sedangkan Persib Bandung mencetak gol melalui Zainal Arif dan Rafael Bastos. Dan ini menjadikan kekalahan pertama bagi Persib Bandung di partai kandang musim ini. Dan akan bisa menjadi kemenangan keempat bagi Persija Jakarta dalam partai tandangnya musim ini. Tapi masih bisa berubah dalam sisa waktu ini. Kita saksikan hampir 6 pemain dari Persib Bandung di dalam daerah kotak penalti. Dan wow, sebuah peluang yang didapatkan tadi. Satu peluang, saya pikir peluang terakhir tentunya yang dimiliki oleh Persib Bandung. Shooting yang tidak begitu terarah dengan baik. Sayang sekali memasuki menit atau detik-detik terakhir. Kemenangan yang kelihatannya sudah akan diraih oleh Persija. Dengan kemenangan ini tentunya Persija Jakarta akan menipiskan poinnya dengan Persipura Jayapura di posisi puncak klasemen Jarum Indonesia Super League. Samsul Bahri Hairudin. Dan akhir dari Super Big Match Jarum Indonesia Super League, Persija Jakarta mengalahkan Persib Bandung di kandangnya sendiri lewat gol yang dicetak oleh Bambang Pamungkas 2 gol dan juga 1 gol dari Olivier Makor. Sebuah prestasi yang sangat baik tentunya dari pelatih Rahmat Darmawan. Dan kita akan melihat bagaimana para pemain masih bisa dengan sangat baik menerima hasil ini. Dan kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.